Perkenalkan, gue Rara. Ini nama samaran. Gue berasal dari Depok. Lebih tepatnya rumah gue di belakang pusat administrasi kota Depok. Sebelum ke cerita, gue mau jelasin sedikit. Gue udah pantengin PMK semenjak episode 1 di Spotify. Sampai detik ini, kalau mau tidur wajib banget untuk play PMK, walaupun baru 15 menitan udah ngorok. Iya. Lanjut ke cerita ya mas. Jadi yang mau gue ceritain kali ini tentang ibu gue masa kecil. Sudut pandangnya pun gue menggunakan sudut pandang ibu gue. Kita mulai. Jadi, gue di sini adalah ibu gue. Halo, gue Ana. Ini sama samaran. Gue salah satu murid di SMP negeri yang berletak di Jalan Bango Raya. Mungkin kalau Mas Danu udah pasti bisa nebak sekolahnya. Gue lupa gue alumni tahun berapa. Yang jelas gue alumni antara 1982 sampai 85. Selama bersekolah, gue termasuk murid berprestasi di sekolah, baik di pelajaran akademik ataupun non-akademik. Seperti biasa, hari itu ada pengambilan nilai untuk pelajaran penjaskes dalam bidang atletik. Kalau alumni sekolah ini pasti tahulah ya, dulu kalau pengambilan nilai untuk bidang atletik bukanlah di sekolah itu sendiri, melainkan di sepanjang jalan yang ada di lingkungan sekolah. Di daerah tersebut ada satu pohon kapuk yang besarnya melebihi bangunan yang ada saat itu. Warga lokal sana tahu sejarah pohon kapuk tersebut. Jangankan malam, siang hari pun hawanya pasti berbeda dengan biasanya. Karena memang sampai sekarang daerah sana, sinar matahari pun minim menerangi jalan itu. Kita lanjut ke cerita. Saat itu seperti biasa, gue ada di urutan pertama dalam barisan. Karena gue belum lihat keberadaan teman-teman gue pun duduk dulu di bawah pohon kapuk tersebut. Gak lama kemudian, gue lihat teman gue dari kejauhan. Dan gue pun langsung lanjut lari sesuai dengan arahan guru gue. Hari itu aman. Namun, tibalah waktu Isya. Gue inget banget, saat gue lagi sholat Isya, tiba-tiba gue gak sadarkan diri. Yang gue inget saat itu gue dibawa terbang setinggi-tingginya sampai gue bisa nyentuh awan. Tapi ternyata saat itu gue kesurupan. Ya, saat itu gue kesurupan. Penuturan dari kakak dan adik-adik gue saat sholat tiba-tiba ketawa sekencang-kencangnya persis ketawa kuda. Lalu gue meraung dan merangkak layaknya seperti kuda. Lalu bapak gue manggil ahli supranatural yang di dekat rumah. Dan ini cukup memakan waktu lama buat ngeluarin jin yang ada di tubuh gue. Akhirnya gue bisa sadar di jam 10 kurang. Usut punya usut, jadi jin yang memasuki gue bukanlah jin biasa. Penuturan dari ahli supranatural yang nanganin gue saat itu, yang masuk ke dalam tubuh gue, biangnya jin yang menduduki pohon kapuk yang ada di dekat sekolah. Tanpa gue ceritain ke siapapun, orang tersebut tahu nih kalau gue tadi siang abis duduk di bawah pohon kapuk itu dalam kondisi lagi datang bulan. Malam itu badan gue katanya sih udah dibersihkan. Namun selang beberapa hari kemudian gue kembali kesurupan lagi di timing yang hampir sama dengan sebelumnya, dengan ciri-ciri yang sama juga dengan sebelumnya. Karena bapak gue ngerasakan katanya kemarin udah dibersihin, kok sekarang kumat lagi. Akhirnya bapak gue manggil orang yang levelnya di atasnya orang kemarin nih. Kali itu memakan waktu yang gak lama-lama banget, karena negosiasinya gak terlalu pelik. Karena si ahli supranatural yang ngobatin gue saat itu ngancem jin yang masuk ke dalam tubuh gue, mau dilarungin ke laut yang jauh kalau jin itu gak keluar dari tubuh gue. Selang beberapa menit kemudian gue sadar dan gue dimarahin ibu gue untuk gak duduk-duduk lagi di bawah pohon kapuk tersebut, walaupun kondisi gue lagi gak datang bulan. Setelah gue sadar, si ahli supranatural itu cerita ke gue dan keluarga gue bahwa di daerah sekolah gue emang ada kerajaan jin, di mana di bawah pohon kapuk itulah, atau lebih tepatnya di pohon itulah,
pusat dari kerajaan jin. Hampir 20 tahun kemudian pohon itu akhirnya bisa ditebang setelah berpuluh-puluh orang yang mencoba untuk menebang pohon tersebut namun gagal. Entah ahli supranatural dari mana yang berhasil menebang pohon itu. Tapi kalau kata bapak gue sih, orang itu bukan warga asli Depok. Sekian untuk cerita gue. Mohon maaf jika banyak penulisan kata yang salah. Semoga cerita gue kali ini dibacakan sama Mas Danu dan Mas Bimo. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.